Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu channel Sansan. Kali ini saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya di kampus karena ada tugas tentang yaitu pengertian IP address, subnetting, dan juga net ID. Maka dari itu di 3 materi ini saya nggak mungkin kayaknya kalau ngejelasin sendiri. Jadi saya butuh bantuan teman-teman saya 3 orang. Langsung aja kita panggil yang pertama, yaitu ada Mas Juhin. Silakan Mas Juhin, sini Mas Juhin. Wis. Aduh, sini Mas Juhin. Sampai kita. Sini aja Mas Juhin. Sini. Oh, siap. Nah, kedua itu ada Mas paling ganteng di teman saya di kampus, yaitu ada Mas Ardian. Silakan Mas Ardian. Oh, terima kasih. Ganteng tapi bohong. Oke. Udah nih, kita bertiga ya? Iya, bertiga. Saya dulu. Oh, saya dulu. Punya channel YouTube. Punya dong. Apa? Tentang apa? Tentang education makanan. Ya, mantap. Ayo, sehat Mas. Harus pakai gitu. Mukbang. Jangan Mas, dulu ya. Oke, siap. Udah semua ya di sini ya? Iya, mungkin sudah. Mas Akbar sih sama Mas Juin agak ini. Oh, siap. Paling agak kelihatan ya. Paling gede. Oke, iya. Nah, sebelumnya kita perkenalan ya kan, kalau mata tidak kenal maka tak sayang. Oke, yang pertama yaitu dari Mas. Ya Mas, silakan. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Juin Junaidi, bisa dipanggil Juin. Kalau mau mampir di channel YouTube saya boleh di add aja Juin Junaidi nama YouTube-nya, di subscribe jangan lupa. Nah, iya. Udah berapa subscribe-nya? Ada 10.000. 10.000. Selanjutnya Mas Erdian. Mas. Nama saya Muhammad Erdianto, dipanggilnya itu Erdi. Mungkin yang sering ikut saya dulu nyanyi cover. Nah, berhubung sekarang kuliah, beralih juga beralih dari education. Daftar lagi. Siap. Oke, lanjut. Saya belum. Oh, punya channel YouTube juga. Punya dong. Saya tadi bohong. Nggak serius. Apa channel YouTube-nya Mas? Nama channel YouTube-nya silakan di subscribe di bawah ini. Namanya Muhammad Fauzi, tentang education makanan. Saya jadi Mas Fauzi Petualang. Oke, guys, tanpa berlama-lama lagi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kita di sini berempat berkolaborasi dengan yaitu untuk mengerjakan suruh menerangkan sih, lebih tepatnya kita suruh menyelesaikan ya, menghitung IP address ya. Yaitu yang pertama yaitu ada materinya pengertian IP address, subnetting, dan juga net ID. Nah, nanti akan kita jelaskan masing-masing nih narasumbernya nih, berempat ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke materinya. Oke, yang pertama yaitu pengertian IP address. IP merupakan protokol pada network layer yang memiliki sifat dan peranan sebagai connectionless, yakni setiap paket data yang dikirimkan pada suatu saat akan melalui rute secara independen. Paket IP atau datagram akan melalui rute yang ditentukan oleh setiap router yang dilewati oleh datagram tersebut. Hal ini memungkinkan keseluruhan datagram sampai di lokasi tujuan dalam urutan yang berbeda karena menempuh rute yang berbeda pula. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi IP address, yaitu ada 2. Yang pertama sebagai alat identifikasi host atau antarmuka jaringan, dan yang kedua sebagai alamat lokasi jaringan. Fungsi tersebut diilustrasikan sebagai sebuah nama untuk mengetahui siapa dia, sebuah alamat untuk mengetahui di mana dia, dan sebuah rute agar bisa sampai ke alamat tersebut. Para pembuat sistem IP address menggunakan bilangan 32 bit. Sistem ini dikenal sebagai Internet Protocol version 4 atau bisa disebut IP4 dan masih digunakan hingga sekarang. Tingginya tingkat pertumbuhan jumlah dan kapasitas jaringan internet menyebabkan dibutuhkannya sistem alamat yang mampu mengidentifikasi lebih banyak anggota jaringan. Sistem pengalamatan yang baru diperkenalkan pada tahun 1995 ini. Sistem tersebut dikenal sebagai IP versi 6. Nah, mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan materi dari saudara Nasan, yaitu kelas IP address. Jika bit pertama dari IP address adalah 0, address merupakan network kelas A. Bit ini dan 7 bit berikutnya, 8 bit pertama merupakan bit network, sedangkan 24 bit terakhir merupakan host bit atau bit host. Dengan demikian, hanya ada 128 network kelas A, yakni dari nomor
0 dan seterusnya sampai 127 dan seterusnya. Tetapi setiap network dapat menampung lebih dari 16.256,3 host. Adalah variabel nilai dari 0 sampai dengan 255. Jika 2 bit pertama dari IP address adalah 10, nah, address merupakan network kelas B. 2 bit ini dan 14 bit berikutnya, 16 bit pertama merupakan bit network, sedangkan 16 bit terakhir merupakan bit host. Dengan demikian, terdapat lebih dari 16.000 network kelas B. 64 dikali 256, yakni dari network 128 sampai seterusnya, dan 191,255 dan seterusnya. Setiap network kelas B mampu menampung lebih dari 65.000 host, yaitu 256 pangkat 2. Nah, ini jika bit ketiga, jika 3 bit pertama dari IP address adalah 110, address merupakan network kelas C. 3 bit ini dan 20 bit berikutnya, 24 bit merupakan bit network, sedangkan 8 bit terakhir merupakan bit host. Dengan demikian, terdapat lebih dari 2 juta network kelas C, yaitu 32 dikali 256 dikali 256. Jika nomor network 192,0,0 sampai sekian, nah sampai 223,255,255 sampai seterusnya, setiap network kelas C hanya mampu menampung sekitar 256 host saja. Nah, khusus kelas D ini digunakan untuk tujuan multitasking. Nah, dalam kelas ini dapat lagi dibagi sampai mengenai, bisa di sini di kelas ini tidak lagi dibahas mengenai netted apa nih? Stop. Matanya ngeselin. Saya bisa dipakai gitu ya? Yang itu bisa dipakai. Bisa. Oke, khusus kelas D ini digunakan untuk tujuan multitasking. Dalam kelas ini tidak dibahas mengenai netted dan hosted. Jika 4 bit pertama adalah 1110, IP address merupakan kelas D yang digunakan untuk multitasking address, yakni sejumlah komputer yang memakai bersama satu aplikasi. Nah, bedakan dengan pengertian network address mengacu pada jumlah komputer yang memakai bersama satu network. Nah, salah satu pengguna multitask address yang sedang berkembang saat ini di internet adalah aplikasi real-time video conference yang dilibatkan oleh dari 2 host menggunakan multicast backbone. Nah, yang E ini ya, kelas terakhir adalah kelas E. 4 bit pertama adalah 1111 atau sisa dari seluruh kelas. Pemakaiannya dicadangkan untuk kegiatan eksperimental jika tidak ada dikenal netted dan hosted di sini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, setelah tadi kita mendengar pengertian dari IP address, sekarang kita masuk ke pengertian subnet mask. Subnet mask adalah istilah teknologi informasi yang membedakan network ID dan host ID, atau sebagai penentu porsi network ID dan host ID pada deretan kode biner. Fungsi dari subnet mask sendiri adalah untuk membedakan network ID dengan host ID dan menentukan alamat tujuan paket data, apakah lokal atau remote. Nah, sekarang kita masuk ke contoh angka di bawah. Di situ tertulis 192.168.1.34. Nah, 168 itu dia termasuk ke network ID. Nah, sedangkan 34 itu dia termasuk ke IP address. Nah, 34 ini dia termasuk ke subnet mask yang tergolong sebagai hostnya itu adalah angka 0. Nah, sekarang kita masuk ke kelas dari data subnet mask yang terbagi menjadi 3, yaitu ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Di mana kelas A itu di dalam angka binernya dia itu ada 1 balok
angka 1 yang terdiri dari 8 angka 1 dan ada 3 balok angka 0. Nah, di mana angka tersebut jika dirubahkan ke desimal, yang angka 1 itu dia berubah menjadi angka 255. Nah, kalau dirubah menjadi 255.0.0 dan titik 0. Nah, jika di kelas B angka binarnya itu dia ada 2 balok angka 1 dan 2 balok angka 0. Berarti jika dirubah ke angka desimal ia akan menjadi 255.255.0.0. Nah, kalau di kelas C dia itu ada 3 balok angka 1 dan 1 balok angka 0. Dan jika dirubah ke desimal dia menjadi 255.255.255.0. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Akbar. Oke, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai NetID. Oke. Apa sih NetID itu? Network ID ya, adalah bagian dari IP address yang menunjukkan di jaringan mana komputer tersebut berada, sedangkan host ID menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TPG atau IP lainnya dalam jaringan tersebut. Contoh pengalokasian IP address adalah sebagai berikut. Akan dibuat sebuah jaringan yang menghubungkan 3 buah komputer. Langkah yang dilakukan adalah menentukan network ID dan host ID. Network ID digunakan untuk menunjukkan host TPG atau IP yang terletak pada jaringan yang sama. Semua host pada satu jaringan harus memiliki network ID yang sama. Dengan begitu, sebagai contoh pemberian network ID untuk jaringan tersebut adalah 192.168.1.sekian. Network ID dan host ID. Pembagian kelas-kelas IP address didasarkan pada 2 hal, yaitu network ID dan host ID. Untuk contoh gambar di samping, mungkin bisa saya sedikit jelaskan bagaimana alur pembacaannya. Yang untuk kelas A, nah, semisal networknya itu okletnya 1, maka hostnya itu 2, 3, dan 4. Nah, dan yang kelas B, kalau networknya itu 1 dan 2, maka hostnya 3 dan 4. Yang kelas C, jika networknya 1, 2, dan 3, hostnya itu 4. Yang kelas D itu berisi host semua, jadi networknya itu tidak ada. Ya, mungkin itu tadi sedikit penjelasan mengenai NetID dari saya. Ya, mungkin ada kurangnya, ada lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi materi yang udah kita paparkan masing-masing ya, dari slide pertama sampai slide ke sampai akhir. Nah, sekarang mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung DM aja ke Instagram kita atau di komen bawah ini ya. Oke, kita tunggu 5 menit ya. Sambil nunggu nih kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama ini ya, apa rekan-rekan saya Kayak terutama yang mukbang ya, beda sendiri dia. Itu gimana channel YouTube-nya, masih berjalan Mas? Alhamdulillah enggak. Oh enggak, berarti vakum ya? Vakum ini, vakum. Berarti beda kayak Mas Erdian ya, selalu berkembang nih channel YouTube-nya. Aduh, bukan Tetap berkembang sih. Ya sama kayak Mas. Sama, vakum. Bentar. Ada yang bertanya nih, ada yang ada pertanyaan DM dari Instagram teman-teman ya. Dari bisa boleh. Dari Mbak Indah nih, Mbak Indah Hari 3478. Nih pertanyaannya saya bacanya. Kak Diwin mau tanya dong. Nah, boleh jawab kan? Kita jawab. Boleh. Kamu ngedain ke saya, oke? Iya. Siap. Kak Diwin mau tanya dong. Netting seperti apa yang terjadi dengan sebuah network address? Nah, sini alamatnya 192.168.0/atau /26. Nah, itu pertanyaannya dari Mbak Indah. Oke, dari Mbak Indah ya. Asal mana ya kalau Mbak Indah ini? Namanya tuh Indah. Indah ya? Iya. Jadi kita jadi pengen
Oke. Untuk Mbak Indah, jadi siapa nih yang mau jawab? Apa saya dulu? Dari Mang Nasa dulu aja. Oke, saya sendiri ya. Oke. Jadi untuk Mbak Indah, sebelum kita jawab tuh subnettingnya itu gimana? Jadi kita analisa dulu dari nomor IP address yang tersebut yang tadi yang 192.168.1.0 berarti kelas C dengan subnet mask per 26 ya. Per 26 itu berarti kelas C dia masuknya. Nah, lanjut ke perhitungan. Seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, semua pertanyaan yang tentang subnetting akan berpusat di 4 hal: jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid. Jadi kita selesaikan dengan urutan seperti itu. Nah, contohnya gini, sebelum kita menghitung yang lainnya, kita harus tentukan jumlah subnetnya, yaitu dengan 2x, di mana x adalah banyaknya berarti binari 1 pada oktet terakhir subnet max, yaitu 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 22 dikurang 4 subnet. Itu mungkin selanjutnya bisa diteruskan. Oke. Kebetulan namanya Indah jadi semangat ini ya. Siap. Oke. Perhitungan dulu ya. Jumlah host per subnet yaitu 2Y dikurang 2. Nah, di mana Y adalah kebalikan dari X. Nah, yaitu kebalikan dari X yaitu kebanyakan dari binari 0 pada oktet terakhir subnet. Nah, jadi jumlah host per subnet adalah 26 diambil 2 sama dengan 62. Nah, itu 62-nya terbentuk dalam host ya, Mbak Indah. Oke. Nah, yang ketiga itu caranya blok subnet ya. Mungkin Nah, blok subnet nih. Saya taruh semangat deh karena Mbak Indah namanya Indah. Kita bagi-bagi aja. Oke, langsung ke rekan saya itu Mas Erdian. Oke, nah setelah pertama kita menghitung jumlah subnet, yang kedua menghitung jumlah host. Nah, sekarang yang ketiga kita menghitung yang namanya blok subnet. Nah, di mana itu 256 dikurangi nilai oktet terakhir subnet max. Nah, kalau dilihat dari tadi angka yang Mbak Indah tanya itu, dia itu angkanya itu 192, berarti 256 dikurangi 192 adalah hasilnya 64. Nah, jadi subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128. Nah, lengkapnya itu adalah 064, 128 dan 192. Nah, angka perbeda itu setiap masing-masing adalah 64. Jadi kalau kita mau melanjutkan tinggal ditambahkan 64 saja itu. 192 ditambah 64, ditambah 64. Nah, begitu. Terus ya, mungkin selanjutnya Selesai ya? lanjut apa? Udah dulu, saya belum bagian. Masih kurang. Mentang-mentang konten mukbang, kenapa ini materi kita mau diembat juga? Karena saya ingin memakan ya. Makan materi. Oke, untuk silakan. Ya, kemudian untuk Mbak Indah ya, Mbak Indah siapa nggak tahu namanya. Kemudian yang selanjutnya itu tentang bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid. Nah, kita langsung buat tabelnya. Nah, sebagai catatan, host pertama adalah angka 1. Nah, 1 angka setelah subnet, dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Ya, ini contoh subnetnya kan, contohnya 192.168.1.0, kemudian langsung ke 192.168.1.64. Nah, kenapa 64? Ya, seperti yang dijelaskan oleh KRD tadi. Jadi selisihnya itu 64. Kemudian selanjutnya ya, kayak yang tadi berarti kan tinggal ditambah 64 lagi. Jadi kan 192 kemudian 168.1.128. Kemudian yang terakhir 192.168.1.192. Nah, itu subnet yang kemudian yang host pertama. Misalnya nih 192.168.1.1. Nah, itu ditambah 64 lagi. Jadi 192.168.1.65. Kemudian ditambah 164 lagi. Ditambah 64 lagi. Jadi 192.168.1.129.
Oke, Mungkin intinya jadi setiap subnet berikutnya itu ditambah 64 yang dimana Iya, betul. telah dihitung oleh Pak Erdian Iya, tadi ya. betul. Oke, siap. Nah itu teman-teman, jadi untuk menghitung IP address tuh sebenarnya ya mudah-mudah gampang sih, mudah-mudah susah salah ya. Jadi kalau kita bersama-sama insya Allah sih bisa lah, gampang ya kalau untuk menghitung IP address tuh. Jadi intinya pokoknya tadi tuh ada urutannya sih kalau untuk menghitung IP-nya. Yang pertama itu analisa dulu IP-nya, itu nomor IP-nya. Yang kedua itu harus mengerti cara perhitungannya, dan yang ketiga itu ya harus berurutan dari jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan juga nanti terakhir yaitu menentukan alamat host dan broadcast ya. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman untuk perhitungan IP address. Nah nanti mungkin sampai di sini aja ya untuk bincang-bincang kita kali ini ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin nantikan lagi untuk materi-materi selanjutnya. Nah nanti bisa dilihat juga, jangan di channel YouTube saya aja. Jadi nanti bisa mampir ke channel YouTube Mas Juhin, Mas Erdi, dan juga Mas Oke, bisa dilihat di bawah ini ya. Yang TRM. Nanti linknya ada di deskripsi saya cantumkan. Oke, sampai di sini teman-teman. Apabila ada kata-kata salah, kami berempat mohon maaf. Apabila ada keliru, kritik, saran atau masukan ada di kolom komentar. Kita terbuka kok ya. Oke. Siap. Jangan lupa Iya. like, komen, dan Subscribe. Jangan lupa satu lagi. Apa? Harus di-share dong. Biar lebih bukan viral sih. Lupa biar lagi. teman-teman biar Lonceng belum? Iya. Lonceng. Itu kan satu. Nyalakan loncengnya. Nah, iya. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari penjelasan dari kami berempat. Semoga bermanfaat. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.